Perasaannya pastinya senang, finally akhirnya bisa tayang dan kalian bisa nonton dengan semua dan semoga menghibur. Semoga menghibur. Excited banget karena memang kita syuting udah dari sekitar bulan lalu ya, selesai. Kebetulan aku juga jadi salah satu cast yang mungkin sampai hari ini baru nonton tadi, belum sempat nonton sama sekali dan penasaran sama hasilnya seperti apa, keseruan yang kita coba bangun di set, apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Tapi mudah-mudahan karena ada kisah sukses dari nonton BO yang pertama, nonton BO lagi, mudah-mudahan ditunggu sama penonton video dan jadi video original series yang menghibur dan ya mudah-mudahan bisa seheboh BO 1. Kita pastinya ada pendalaman karakter dari video. Kita beneran ngulik dulu ini ceritanya kayak apa, backgroundnya seperti apa. Kayaknya dari situ dulu aku dan juga Billy. Iya, aku pikir mungkin sedikit berbeda karena ini proyek pertama komedi buat aku, jadi ternyata readingnya cukup berbeda. Kalau biasanya kita benar-benar olah tubuh gitu ya, terus masuk ke pendalaman karakter. Di sini justru kita lebih banyak Mas Monty kayaknya percaya sama semua cast-nya bahwa kita bisa menemukan karakternya masing-masing. Tapi yang lebih banyak dicoba dieksplor adalah bentuk komedi seperti apa yang pengen dicapai gitu. Dan di sana banyak reference dan gitu yang ditampilkan kita nonton bareng. Terus baru kita coba masuk ke adegan per adegan, kita coba dapat komedinya kalau dibawa kayak gini. Dan ternyata ketika berjalan pun syuting, ternyata banyak hal baru lagi yang bisa di explore. Ada banyak directing dari Mas Monty sendiri untuk bisa dapetin level komedi yang memang diinginkan. Jadi sebagai pemain sih berat banget ya, dari proses persiapan sampai juga proses produksi. Sebenarnya pressure-nya lebih ke gak berasa pressure karena pada saat kita di lapangan di set pun kita melakukan acting tersebut gak berasa kayak acting. Pak Monty ngasih kita kepercayaan, kita mau bebas aja kita mau ini kayak apa, dan kalau ada Pak Monty mau nambahin atau apa sekiranya Pak Monty langsung ambil. Rasanya ya lebih lama sih. That's how I feel. Chemistry-nya ya dengan proses ya pasti ya, dari mulai reading kan nggak melulu teknis kita bicara tentang cerita, tapi kita juga berusaha untuk ngobrol sebagai teman, sebagai partner kerja yang baru gitu, harus sama-sama nyaman dan tahu karakternya gitu. Dan beruntungnya di sini aku merasa dari Naomi dan juga cast-cast yang lain semuanya sangat profesional dan melakukan tugasnya, ngerjain PR-nya sekaligus menjawab tadi juga kan, masing-masing pasti ngerjain PR, karakternya apa itu harus dikulik memang. Terus ada proses reading, itu tempat kita untuk lebur bersama dengan aktor-aktor yang lain, sekaligus juga membangun chemistry, dan pasti kalau kita ngerjain dengan sepenuh hati pasti ada rasa deg-degan, rasa takut ini bagus nggak ya, ini bener nggak ya, apalagi di proyek komedi pertama buat aku ya, ketemu lagi. Jadi menjelang hari-hari pertama syuting itu bener-bener kayak aku ngerasain banget pressure-nya. Bisa nggak gitu kan, bisa nggak sesuai nggak sama ekspektasi Mas Monty, aku bisa ngimbangin pemain-pemain yang lain, terutama juga ketika main sama Soleh, karena Soleh dari Open BO 1 udah ada gitu kan, dan dia punya universe sendiri yang beda sama universe-nya Billy. Jadi banyak hal yang berkecamuk di pikiran, tapi ternyata setelah dijalanin scene demi scene, makin lama makin lebur, makin nyaman, dan akhirnya bisa apa ya, menurut aku menciptakan apa yang memang diharapkan oleh skenario dan juga sutradara. Dan mudah-mudahan itu nanti terjawab dari series ini. Ya, lebih banyak ngobrol sama Mas Monty sih. Lebih banyak ngobrol sama Mas Monty, dan aku pikir masing-masing dari kita kan punya imajinasi. Aku coba untuk berimajinasi dari apa yang dideskripsikan di skenario, dari apa yang didiskusikan sama sutradara, seperti apa sih levelnya dan kenapa bisa sampai seperti itu. Tapi kalau berpikir sebagai Darius, banyak hal yang nggak make sense gitu kan, masa sih gitu. Tapi ketika udah masuk ke dalam karakter, masuk ke dalam ceritanya, oh iya ternyata bisa ya, ada kejadian-kejadian seperti itu. Butuh keikhlasan sebenarnya untuk mau menerima bahwa itu masuk dalam logika. Ketika itu udah dapet, kayaknya lebih enak, lebih nyaman mainnya dan lebih lepas.
pasti ada kecanggungan, pasti nggak nyaman, tapi kita sama-sama profesional. Kita pengen apa yang kita lakukan itu sesuai sama diskusi dengan Mas Monty dari awal. Kita diskusikan, udah di brief, dijelasin bagaimana bentuknya, bagaimana teknisnya untuk ngambil, gitu kan. Dan pasti ada batasan-batasan juga yang kita sepakati sama-sama, sehingga ketika kita udah konsep untuk melakukan adegan itu ya kita tinggal jalanin aja kesepakatan seperti apa, dan pasti ada adjustment, tapi itu semua juga bisa dijalani dengan baik karena menurut aku kita berdua mencoba untuk seprofesional itu. Masih itu cepat ya prosesnya dan lancar. Ya, main komedi itu menurut aku nggak gampang ya, kan harus pas timingnya segala macam, intonasi dan lain-lain, gestur itu pasti berpengaruh. Dan aku belajar banyak banget sih dari proyek ini, dari Mas Monty, dari Soleh terutama karena aku banyak berinteraksi sama dia. Lalu kita berdua juga baru pertama kali ketemu, selain drama kita juga ada part komedinya juga, dan harus menciptakan situasi komedi yang di beberapa titik juga nggak mudah, tapi ya itu kita coba yang terbaik gitu. Dan balik lagi kalau buat aku sih, aku harus bisa menerima itu sebagai hal yang masuk akal supaya nggak jadi pertanyaan lagi gitu kan, dan mainnya bisa lepas. Karena kalau masih kayaknya nggak gini deh, itu pasti jadi kayak apa ya, nahan gitu kan, jadi nggak sampai gitu. Proyek-proyek komedi bakal terusan ya sih di proyek komedi? Aku dari kalau dicek sama teman-teman mungkin pertanyaan-pertanyaan dari beberapa tahun yang lalu, aku selalu terbuka dengan berbagai macam genre, karakter. Justru aku pengen explore supaya nggak gitu-gitu aja kan. Dan bersyukur di project ini aku dapat challenge baru dan bisa kerjasama dengan orang-orang yang luar biasa yang bisa membantu aku untuk mengeluarkan sisi aku yang lain. Menjawab pertanyaan yang pertama dulu, kayak tadi Pak Monty udah bilang di panggung nggak mungkin bisa lebih bagus, tapi setidaknya aku nonton video yang pertama, aku belajar bagaimana Kaulan kalau misalnya lagi jadi mawar atau jadi ambar. Kalau itu dia dengan porsinya dia, kalau aku dengan porsi aku, tapi paling nggak patokannya kan sama. Kalau misalnya bilang lebih baik daripada Kaulan, kayaknya impossible. Kaulan cantik banget. Jadi paling nggak aku bermain sebisa aku. Gitu sih. Kalau yang kedua, mana ketemu tapi nggak ngobrol juga. Cuma halo, dan udah sih. Ya, aku nonton. Terus pendapatnya apa? Kocak. Pernah terpikirkan, aduh kayaknya seru juga nih kalau gue main, tapi ternyata Enggak sih, enggak kepikiran pada waktu itu, karena enggak kepikiran juga akan ada yang kedua, nggak tahu juga gitu kan. Dan ini juga proyek pertama aku bareng sama Vigo. Cuma ya itu ketika pertama kali ditawarin, ketemu sama Mas Indra, sama Mas Monty, lalu pulang gitu kan, resapi semua pembicaraan kita, aku cuma bertanya dalam hati, kenapa gue gitu, kenapa gue yang ditawarin untuk jadi Billy gitu kan, ada apa gitu. Lalu coba eksplor dari sana dan diskusi juga sama Dona, dan akhirnya sampai di satu titik bahwa oke, ini tantangan yang menarik sebagai aktor, dan aku akan coba untuk kasih yang terbaik di sini. Ya, aspeknya dari cerita, karakter, kerjasamanya sama siapa, dari sutradaranya, dari rumah produksinya, ya banyak aspek. ininya Bayarannya itu yang ditunggu ya. Saya selalu bersyukur, hidup itu kan harus dijalanin ya, dan bisa bergabung di project seperti Open BO lagi yang mungkin kan buat sebagian orang Open BO itu konotasinya pasti negatif gitu ya, tapi kan di sini kita mencoba untuk mengangkat bahwa sisi kehidupan manusia itu nggak semuanya hitam dan putih. Bahwa ada banyak hal yang abu-abu banget gitu, dan kadang memang manusia itu tempatnya salah, banyak salah ngambil keputusan, banyak salah berpikir, sok taunya juga gede gitu kan. Tapi ternyata pada akhirnya kita akan kembali di titik yang mengembalikan semuanya pada kita sebagai manusia gitu, yang lemah, yang nggak punya pilihan, yang harus ikhlas untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kadang bahkan harus belajar untuk melepaskan, untuk bisa move on gitu kan. Jadi ada banyak aspek kehidupan yang baik aku pikir dari cerita ini. Open BO itu ya sesuatu yang sweetener yang jadi kemasannya gitu. Tapi di dalamnya tuh dramanya deep banget sebenarnya, seru banget. Lika-likunya banyak.
Sebenarnya kalau kita bicara tentang politiknya, itu kan relate sama semua orang. Bisa terjadi sama, karena kehidupan politik dalam negara itu kan mempengaruhi semua warga di dalamnya gitu kan. Nah ini kebayang memang bukan bicarain tentang politiknya, tapi tentang tokoh-tokoh yang ada di dunia politik gitu kan. Apa sih yang jadi kehidupan mereka gitu kan. Seperti yang aku bilang tadi, ada aspek-aspek yang memang menyentuh kehidupan kita sebagai manusia secara umum yang bisa kita dapatkan dari original series sebelumnya. Jadi emang sebenarnya jauh juga ya karakter sama pribadi kamu. Billy sama Darius, menurut Billy dan Darius itu beda kontras. Jauh. Kalau Mbak Angga saya nggak sendiri, kenal dari siapa. Yang terakhir. kalau Mbak Angga sendiri di karakter sama karakternya ada kemiripan atau enggak? Sebagai perempuan ada kemiripannya, sebagai dia independen. Sisanya kalian nilai sendiri. Jangan lupa nonton Yes. series video original Open Open BO BO lagi. lagi. Oke, thank you guys. Thank you.